hai semuanya, jumpa lagi di Navara Lucky Channel. Ya, hari ini kita mau bahas tentang Calathea ya teman-teman semuanya. Pasti tidak asing dengan tanaman yang satu ini. Ya, tanaman yang memiliki corak daun yang sangat beragam ya, sehingga jenisnya banyak sekali gitu ya. Nah, video kali ini nanti saya akan memperkenalkan jenis Calathea koleksi saya yang saya punya. Ya, tidak terlalu banyak tapi lumayan ya, sudah bikin tambah koleksi saya ya. Nanti saya akan kenalkan kepada teman-teman semua dan juga bagaimana cara perawatannya. Ya, simak terus sampai selesai ya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa mengingatkan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kemudian like, dan juga jika video ini bermanfaat, share ke media sosial yang teman-teman semuanya punya. Ya, Calathea adalah salah satu jenis tanaman hias ya, dia dari jenis maranta ya, dengan corak warna daun yang beragam, banyak sekali. Kemudian salah satu ciri khasnya juga adalah tanaman ini di balik daunnya dia berwarna ungu ya, meskipun warna ungunya sangat bervariasi ya. Kalau kita lihat belakangnya ya, ada warna keunguan, ada yang ungunya sangat jelas, ada yang tidak. Oke, kemudian beberapa ini ya Calathea yang saya punya ya, saya akan perkenalkan kepada teman-teman semuanya. Ya, ini yang pertama, ini adalah Calathea multicolor ya, atau juga disebut meranti Bali ya. Ciri khasnya dia daunnya warnanya bermacam-macam ya, kombinasi ada putih, hijau tua, hijau muda, kemudian balik daunnya warnanya ungunya lebih menyolok ya, atau lebih ke seperti fuchsia gitu ya. Ini cirinya dari Calathea multicolor atau meranti Bali ini. Kemudian yang kedua, ini ada Calathea stromata ya, atau juga sering disebut sebagai Calathea sepat ya, karena ini corak daunnya ya seperti ikan sepat mungkin ya, seperti itu ya. Ini juga sangat cantik sekali. Oke ya, yang ketiga ini ada Calathea zebrina ya, jadi dia daunnya panjang, kemudian lapisan luarnya itu seperti bludru gitu ya. Ya, ini zebrina dan dia bisa tinggi ya, batangnya dia bisa tinggi. Jadi jenis Calathea itu ada yang bisa tinggi, ada juga yang tidak ya. Ya, kemudian yang keempat ini ada Calathea consina ya, consina Freddy. Seperti ini motif daunnya ya, sekilas seperti Calathea sepat tadi ya, tapi berbeda. Kalau sepat itu bentuk daunnya agak atasnya itu bulat, kalau ini dia runcing ya. Calathea consina Freddy. Yang kelima ini ada Calathea silver black ya, motif daunnya seperti ini ya, jadi dia ujungnya runcing, kemudian ada teksturnya agak ya licin ya, kemudian ada corak daunnya seperti ini khas ya, baliknya ya ungu juga ya warnanya ya. Ini Calathea silver black. Ya, yang keenam ini ada Calathea white fusion. White fusion ini daunnya ya lebih kecil ya daripada Calathea yang lain, dia tidak bisa besar ya, jadi seperti ini terus ya, cuma nanti dia bisa rimbun ya. Ya, yang ketujuh ini ada Calathea silver plate ya, silver karena warnanya seperti apa, silver ya. Kemudian plate, nggak tahu ini kenapa plate itu kan piring ya, jadi mungkin karena permukaannya lebar jadi seperti piring ya, jadi dinamakan silver plate. Ya, kemudian selanjutnya ini adalah Calathea ornata. Ya, ini yang daunnya besar, ini daunnya yang masih agak kecil. Ya, ciri corak daunnya juga khas ya.
Ya, yang kesembilan ini ada Calathea loise. Ya, kalau ini dia cirinya juga bisa panjang ya, batangnya panjang-panjang, jadi dia bisa tinggi. Ya, Calathea loise. Kemudian yang ke-10 ini ada Calathea Dragstar. Ya, ini masih ukurannya masih baby ya. Oke, Dragstar tapi motifnya sudah terlihat jelas ya. Jadi ada warna hijau di pinggir, kemudian warna di tengahnya adalah hijau muda ya. Calathea Dragstar. Nah, ini jenis yang ke-11, ini adalah Calathea lancifolia ya, tapi ukurannya juga masih baby ya. Nanti dia bisa rimbun sekali ya, tapi tidak bisa tinggi jenis ini. Oke, yang terakhir koleksi Calathea saya ini ada Levonero, Calathea Levonero, tapi ukurannya masih baby juga ya. Tapi daunnya lumayan, ini sudah ada 6 daun ya. Motifnya juga khas ya, ada bercak-bercak hitamnya di daun ya, seperti ini ya, Levonero. Ya, oke teman-teman, itu tadi 12 jenis Calathea yang saya punya. Kemudian selanjutnya saya akan berbagi tips ya bagaimana untuk cara perawatannya. Yang pertama adalah dari media tanam ya. Jadi tanaman ini dia suka media tanam yang subur, gembur, ya sifatnya poros ya. Artinya poros itu kalau kita siramin dengan air, dia air langsung bisa ngalir keluar, itu namanya poros ya. Nah, bisa kita pakai campuran tanah, pupuk kandang dan juga sekam ya, bisa dengan perbandingan 2:2:1. Jadi kalau tanahnya gembur itu bagus ya. Kemudian yang kedua kita lihat dari penyiraman ya. Kalau dari penyiraman, tanaman ini dia suka sekali kelembaban, tetapi dia juga tidak suka ketika disiram terlalu banyak ya. Kelembaban yang tinggi dia suka ya. Jadi kita siram, kalau penyiramannya adalah sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita lihat medianya sudah tidak basah, kita cek ya di media tanam, setengah dari media tanam kita cek. Oke, seperti ini contohnya, kita korek-korek gitu ya media tanamnya sampai setengah. Kalau dia memang sudah setengah ya, di bawahnya itu memang sudah kering, berarti waktunya untuk disiram. Tapi kalau masih basah tidak perlu disiram dulu ya. Jadi bisa kita siram antara 2-3 hari tergantung dari kondisi media tanamnya ya teman-teman semuanya. Kemudian dari penempatan ya, tanaman ini dia suka sekali dengan tempat yang lembab. Jadi kunci untuk perawatan Calathea itu memang penempatannya pada tempat yang lembab, terhindar dari sinar matahari secara langsung ya. Jadi dia sangat cocok kalau kita tempatkan di samping kolam ikan gitu ya, samping kamar mandi, itu karena kelembabannya tinggi. Jadi dia sangat sensitif ya terhadap suhu yang panas ya. Kalau dia terkena suhu yang panas atau matahari yang terik, maka daunnya biasanya akan cepat ada yang kering gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kering ya. Ini karena ya kena matahari langsung atau dia memang suhunya panas. Jadi kita memang tetap harus jaga selalu kelembabannya. Ya, ada lagi yang lain contohnya seperti ini. Nih ya, kering ya. Ya, kemudian untuk pemupukan teman-teman ya bisa pakai NPK, bisa kita bisa pakai pupuk kandang atau juga pakai pupuk daun ya. Pupuk daun yang dipakai terserah saja teman-teman yang biasa dipakai. Tips perawatan yang berikutnya adalah kalau kita lihat tadi ada daun-daun yang mengering ya, yang coklat-coklat ya, maka kita rajin untuk mengguntingi saja. Jadi tidak usah sayang, kita gunting saja karena nanti dia akan tumbuh daun-daun yang baru. Begitu ya teman-teman ya. Seperti tadi contohnya ya, kalau ada yang kering yang saya perlihatkan tadi, kita bisa gunting saja ya, nggak usah khawatir, nanti akan tumbuh lagi jadi lebih banyak lagi. Oke, itu teman-teman ya tips bagaimana cara merawat Calathea. Jadi dia kuncinya adalah banyak hal, tetapi yang sangat diperhatikan adalah dia butuh kelembaban yang tinggi ya. Kelembaban yang tinggi bukan berarti disiram banyak air, bukan ya, tapi kelembaban suhu
udara yang ada di sekitar dia. Jadi jangan ditempatkan di tempat yang panas atau terkena matahari secara langsung. Nah, untuk menjaga kelembaban, salah satunya kita bisa semprot air ya pada daunnya secara rutin. Jadi kalau kelihatan kok suhunya panas gitu ya, kita bisa semprotkan air ya di daun-daunnya sehingga dia masih tetap lembab, masih tetap sehat begitu. Itu teman-teman tips untuk perawatan Calathea ya hari ini, supaya Calathea kita tetap tumbuh subur dan juga cantik-cantik ya. Semoga bermanfaat ya. Silahkan bisa di-share ke media sosial yang teman-teman punya semua ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu untuk selalu mendukung channel ini ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.